Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayati dari DPKSD 2016A, nomor absen 168000116. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran CPS atau Creative Problem Solving terhadap hasil belajar peserta didik materi hak dan kewajiban di SDN Kebon Dalam, Mojosari. Di sini yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah karena berdasarkan pada kenyataannya, dilihat dari hasil belajar peserta didik tentang hak dan kewajiban khususnya masih banyak yang rendah, sehingga dalam pemecahan permasalahan mereka peserta didik kurang kreatif serta kurang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya mengimplementasikan sikap yang baik, sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam berpikir terkadang masih untuk memecahkan masalah masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kemampuan problem solving ini merupakan keterampilan yang diaplikasikan seseorang dalam menyelesaikan masalah, termasuk hal-hal yang diketahui atau pengetahuan dan hal-hal yang dilakukan dalam proses kognitif atau pada proses berpikir mereka. Pemecahan masalah yang efektif dan kritis. Pemecahan masalah ini haruslah efektif sehingga butuh pemikiran kreatif dan kritis. Harus membutuhkan harus bisa memfokuskan keduanya agar seimbang, sehingga mereka dapat berpikir secara kreatif dan mampu berpikir open mind gitu. Nah, dalam proses penerapan model CPS ini, peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan langsung. Peserta didik juga akan terlibat secara aktif, sehingga akan memunculkan semangat dalam belajar. Mereka dalam diskusi bisa mandiri gitu. Intinya, model pembelajaran CPS ini membangkitkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang mereka temukan sendiri. Mereka sehingga bisa belajar dengan bebas, namun tetap memiliki kaidah yang tertib dan sopan. Mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun di alam sekitar intinya. Dengan menggunakan model pembelajaran ini diharapkan dapat menimbulkan minat sekaligus memunculkan sikap aktif pada peserta didik. Tidak hanya kreatif, namun mereka juga bisa aktif sehingga semangat dalam belajar maupun dalam melakukan kegiatan proses belajar mencari jati diri mereka. Nah, di sini saya memfokuskan mereka untuk mempelajari hak dan kewajiban di sekolah, sehingga mereka lebih paham, lebih mengetahui dan mampu mengimplementasikan pada saat sekolah, pada saat setiap pembelajaran maupun pada saat melakukan sebuah interaksi dengan warga sekolah. Dalam melakukan pemusatan pada saat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CPS dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan mandiri. Penguatan keterampilan akan terjadi pada model ini melalui langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen dengan menggunakan CPS. Di sini saya menggunakan dua kelas. Yang pertama kelas A yang dimana saya menggunakan kelas A ini sebagai kelas eksperimen dan menggunakan model CPS, dan kelas B ini saya menggunakan dengan model konvensional atau pelajaran biasa. Pemecahan masalah dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan skala keterampilan yang dimilikinya, sehingga dapat mereka mampu berpikir dahulu sebelum menyelesaikan masalah.
Di sini saya membuat kelompok kecil, lalu mereka bersama-sama menemukan satu permasalahan dalam satu kelompok itu, tetapi di diri mereka sendiri berpikir secara mandiri sebelum mendiskusikan bersama-sama. Mereka berpikir secara individu dahulu sebelum mencapai sebuah jawaban atau keputusan bersama. Dengan melakukan pembelajaran di luar kelas secara bebas namun tetap tertib. Nah, di sini saya juga mengajak mereka untuk keluar dari kelas sehingga kita bisa bebas belajar dimanapun, bisa di depan kelas atau di taman sekolah atau di belakang taman, atau di perpustakaan begitu. Nah, di kelas kontrol ini juga tidak lepas tangan juga, tetap di kedua kelas ini cuma yang membedakan penerapannya yaitu di model pelajarannya. Penelitian ini saya untuk mengukur kemampuan mereka, saya menggunakan pretest dan posttest. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan pretest di kedua kelas tersebut dengan soal yang mudah, namun tetap memiliki bobot. Setelah itu saya melakukan pembelajaran. Nah, setelah melakukan pembelajaran dan berdiskusi dan bisa belajar, bisa membuat mereka paham dengan benar apa hak dan kewajiban di sekolah. Selanjutnya saya melakukan sebuah posttest di mana untuk melihat hasil akhir dari mereka, apakah model ini berpengaruh bagi mereka. Hasil keduanya dapat saya jabarkan dan saya teliti untuk di kedua nilai ini normal dan homogen. Nah, dan terakhir di akhir penelitian saya mengolah data itu berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Saya menyimpulkan data hasil observasi aktivitas pendidik dikatakan sangat baik dengan mendapat perolehan rata-rata persentase 82%. Data observasi aktivitas pendidik di kelas eksperimen dikatakan sangat baik, memperoleh nilai persentase rata-rata 82,8%, sedangkan di kelas kontrol memperoleh persentase rata-rata 60,8%. Lebih besar di kelas eksperimen karena di kelas eksperimen ini menggunakan model CPS. Jadi di kelas eksperimen tidak hanya berpikir kreatif saja, tapi mereka juga berpikir secara memecahkan masalah secara biasa, tapi mereka juga gimana memecahkan masalah tersebut dengan ide kreatif mereka dan menerapkannya sehingga dapat menerapkan contoh langsungnya gitu. Berdasarkan kedua hasil tersebut, data yang kami peroleh peserta didik di kelas 3 memiliki pengaruh yang signifikan pada materi hak dan kewajiban. Terakhir saran yang saya inginkan, semoga metode pembelajaran CPS ini tidak hanya dilakukan di pembelajaran ini saja, namun bisa dilakukan di mata pelajaran lainnya, dan semoga menjadi salah satu rujukan untuk mengetahui model CPS dengan diperpadankan materi pelajaran yang lainnya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.